welcome to Gembos Channel. Kita balik lagi di Gembos Historical and the Conspiration Game, yang dimana game-game dari Gembos Channel ini aku akan lebih banyak memainkan game yang benar-benar diambil dari the true story, atau mungkin diambil atau terinspirasi dari sebuah kisah nyata tentang kesejarahan suatu tempat atau apapun yang berkaitan dengan konspirasi real yang itu dibuat dalam bentuk game. Karena kebetulan kalau di era-era sekarang banyak sekarang game-game itu yang diambil dari sebuah kisah-kisah nyata atau diambil dari sebuah true event gitu ya, jadi kejadian nyata gitu ya. Tapi ada juga di sini aku juga mengulas tentang permainan game yang diambil dari tempat yang ada gitu ya, jadi tentang tempat bersejarah. Kalau sebelumnya aku membahas tentang Inunaki Tunnel atau membahas tentang terowongan Inunaki atau Goa Inunaki yang ada di Jepang. Nah, kata siapa, Indonesia tidak punya tempat Goa Jepang yang seluas Indonesia juga punya tempat Goa Jepang yang sangat-sangat luas, dan ini sudah ada ketika zaman masa penjajahan kolonial, yang terutama ini ada di daerah Sumatera Barat. Nah, inilah game yang akan kita mainkan berjudul Gaung, yang dimana Gaung ini diambil dari sebuah tempat real yang ada di Bukit Tinggi. Itu namanya adalah Lubang Jepang Bukit Tinggi, atau ada juga yang menyebutnya dengan Goa Jepang Bukit Tinggi. Nah, Lubang Jepang Bukit Tinggi atau Goa Jepang Bukit Tinggi itu letaknya ada di Sumatera Barat. Jadi itu masuk ke dalam kawasan orang-orang Minang ya teman-teman semuanya. Dan nanti kita akan bahas juga, bukan hanya sekedar main game saja, tapi nanti aku juga akan bahas tentang asal-usul dan sejarah ya, mengenai detail gitu kan, latar belakang taktis gitu kan, terus tentang inisiator atau komando tertinggi Jepang gitu ya, serta dinamika Perang Dunia II yang melatar belakangi dari pembuatan bunker rahasia yang ada di tanah Minang ini. Wah, amazing banget kan ya, ini game Gaung ini ternyata menjadi tempat sejarah, diambil dari sebuah tempat sejarah bernama Lubang Jepang Bukit Tinggi, atau ada yang menyebutnya dengan Goa Bukit Tinggi gitu ya. Oke. Nah, nanti ini juga aku akan bahas tentang rekam jejak ya, tragedi tentang misteri atau mega proyek ya, yang dimana ini mega proyeknya militer yang terbesar di Sumatera Barat, dan itu peninggalan dari zaman penjajahan Jepang di Sumatera Barat. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Lubang Jepang Bukit Tinggi itu merupakan awalnya itu adalah pusat komando Sumatera ya. Jadi yang dimana terowongan ini mungkin bisa dikatakan karena dia letaknya berada di jantung kota Bukit Tinggi gitu ya. Kalau teman-teman mungkin dari Sumatera atau mungkin yang belum pernah ke Sumatera atau pernah ke Bukit Tinggi, mungkin teman-teman sudah pernah ke lokasi wisata ini. Aku jujur aja dulu aku pernah ke Padang tapi nggak pernah ke Goa Jepangnya juga gitu ya, sama kayak dulu ya. Dulu aku pernah ke Jepang tapi nggak pernah mampir ke Goa Inunaki. Bahkan dulu aku juga nggak tahu gitu ada Goa Inunaki, itu dulu nggak pernah tahu juga gitu ya. Terus lokasinya itu ada di pegunungan gitu ya, yang sangat strategis, itu di tengah provinsi Sumatera Barat, dan tepatnya itu di Pulau Sumatera ya teman-teman ya. Karena lokasinya itu berada di kawasan perbukitan gitu ya, kawasannya itu. Jadi karena lokasinya itu dekat di kawasan perbukitan itu, dan yang dimana militer Jepang itu memilih Bukit Tinggi sebagai pusat komando dari pertahanan militer yang ada di Sumatera. Jadi Goa besar ini dulunya itu adalah pusat komando militer yang sangat besar gitu ya, dan ketika penjajahan Jepang itu masuk ke di Pulau Sumatera gitu ya, nah, itu ini menjadi salah satu bunker pusat komando strategik militer Jepang terbesar pada saat itu. Dan ini bisa dikatakan sebagai lokasi yang bentang alam strategis gitu ya. Kalau Inunaki itu kan tempatnya cenderung, kalau Inunaki ya, Goa Inunaki di Jepang itu kan tempatnya cenderung tidak strategis gitu, karena letaknya itu di pinggiran Fukuoka kan. Nah, kalau ini enggak gitu, dia berada di alam strategis, dan sebagian besar itu gerbang masuk utama itu Goa itu sampai ke bawah tanah gitu, jadi berada di
kawasan eksotis yang curam gitu ya. Itu memang ada taman panorama Ngarai Sianok gitu ya, Sianok. Dan Ngarai Sianok itu kalau teman baca ya, kita merupakan sebuah lembah hijau dengan tebing-tebing batu vertikal yang menjulang gitu ya, menjulang tinggi, dan menjadikannya itu menjadi tameng visual yang sempurna gitu ya. Dan itu terutama pada pantauan dari armada sekutu Jepang di situ ya. Nah, inilah menjadi salah satu keutamaan juga gitu ya, bahwa di dalam peninggalan masa apa namanya kepeninggalan dari Gua Jepang itu juga nggak lepas dari keberadaan dari pusat komando militer, dan itu juga berada di dalam kawasan-kawasan yang strategis ya teman-teman semuanya. Dan didirikan itu oleh ini ya, kalau kita lihat di inisiator pembangunannya itu didirikan oleh Letjen Moritek Tanabe. Jadi tahun 1942. Bahkan kalau kita lihat secara umurnya dibandingkan Goa Inonaki, itu Goa Jepang Bukit Tinggi itu jauh lebih tua. Ya nggak terlalu jauh ya, tapi dia lebih tua daripada Goa Inonaki. Itu jaraknya ya mungkin sekitar 7 tahun dari Goa Inonaki. Dan juga ini tahun 1942 ini didirikan atas perintah Komando Tinggi dari Letnan Jenderal Montek Tanabe gitu ya, atau Panglima Divisi ke-26 Angkatan Darat dari Bala Tentara Kekaisaran Jepang. Dan selain itu juga bekerja sama juga dengan Komando Pertahanan Militer di wilayah Sumatera, itu dipimpin oleh Jenderal Watanabe untuk merekayasa taktik perang defensif melawan pasukan sekutu. Jadi rupanya Goa ini juga didirikan tuh bukan sebatas untuk melawan para gerilyawan dari tanah Nusantara sendiri, tapi juga digunakan sebagai sarana defensif untuk melawan sekutu. Itu ya. Nah itu ya. Jadi Goa ini memang dia ada kecenderungan itu memang lebih apa ya, dia modelnya itu curam turun ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena itu nantinya juga akan dipasangi trap gitu kan, atau jebakan, dan juga digunakan untuk tempat persembunyiannya para tentara Jepang di sini. Oke, teman-teman semuanya ya, mungkin supaya kita bisa tahu seperti apa sih isinya goanya sambil kita bermain game. Dan aku kasih tahu ya bahwa game ini bukan sebatas game perjalanan biasa, tapi ada horornya juga. Jadi siap-siap ya kalau ada jump scare atau sesuatu yang menegangkan atau menakutkan, ya pokoknya kencangkan ikat pinggang Anda. Oke, kita langsung new game saja. Kita mulai baru ya. Wah, ini dia nih. Halo Arum, lo di mana? Gue udah sampai nih. Tolong buka pintu goanya, Ran. Kuncinya ada di dalam lemari di pos security. Nanti gue nyusul. Emang sebenarnya kita mau ngapain sih? Halo, Arum? Halo? Nah, ini tempatnya nih ya teman-teman ya. Semuanya. Nah, ini kita sudah mendapatkan kuncinya. Dan sekarang kita akan masuk ke sini. Oh, tapi gunakan right click. Oke, kita gunakan kunci dan kita buka. Nah, sip. Ini kita memasuki di ini apa tuh? Kayaknya tadi ada yang pecah ya. Mudah-mudahan kondisinya baik-baik aja ya. Oke. Nah, ini tadi yang kedalamannya itu mencapai 1407 meter. Yang dimana lurus kedalamannya terus ke itu ruang bahkan kecil bisa di ujung goa. Oke deh. Oke, kita cek di diary-nya ada apa ini. Oh, sip. Nah, itu ya, jadi ada di 1407 ya meter, yang dimana itu kedalaman dari Goa Jepang ini itu digunakan, salah satunya adalah tempat persembunyian para tentara Jepang ketika mereka berperang dengan tentara sekutu di situ ya. Ini karena tapi bentuk strukturnya ya teman-teman semua itu pada umumnya ya, dan ini memang memiliki struktur yang cukup dalam.
kita akan melintas di sini. Ini kedalamannya tadi sekitar apa ya, untuk bisa mencapai di ruang tengah saja itu tadi bisa mencapai sekitar 90. Ada kelelawar. Ini kayaknya ada ruang terbuka ya. Yang ini ruangannya terbuka ini. Sebentar. Kalau yang tadi kita ambil lurus, nah ini. Ini memang ruangannya itu kayak apa ya, berlorong-lorong gitu ya, dan itu memang dulunya ruangan ini memang sering dijadikan sebagai juga tempat penyimpanan senjata gitu ya. Itu dulunya digunakan sebagai salah satu tempat penyimpanan senjata, bahkan ketika di zaman penjajahan Jepang itu bahkan juga digunakan sebagai ruang untuk penyiksaan. Nah itu yang kemudian dikait-kaitkan dengan berbagai macam cerita-cerita mistis gitu ya, yang beredar itu cerita mistisnya itu mengenai penyiksaan terhadap orang-orang pribumi gitu ya, atau orang-orang lokal gitu kan yang ada di Bukit Tinggi. Terus kemudian juga digunakan untuk penyiksaan bagi orang-orang lokal yang orang-orang dari ini apa namanya, dari kolonial Belanda. Ini apa ini, kayak ada sesajen di sini. Tapi memang ruangan ini memang ada sih ya, kalau kita lihat di struktur gua Jepang itu memang ruangan ini ada sih. Ruang apa? Waduh, ruangannya kayak sesajen. Ada foto gue. Wah ini berarti kita dipelet ini teman-teman ya. Sesajen. Kayak diguna-guna gitu kita. Kepala gue pusing. Oh, kita pingsan ini teman-teman. Terus ini mesti kemana lagi nih kalau kita pingsan kayak gini? Wah ini kayaknya mata kita kedip-kedip gitu ya. Tapi memang ada yang bilang katanya gua ini juga minim ya terhadap oksigen gitu ya. Wah ini biasanya bangker-bangker model Kenapa ini, gue ada di sini? Peninggalan Kayaknya ada yang nggak beres. Wah, Gue harus cari jalan kita keluar. berada di ruangan ini. Padahal aku juga nggak tahu ini ruangannya kayak gimana. Oke, kita ambil aja. Oh ada senter. Ini apa ini? Baterai. Oh ada baterai, ada senter. Kalau kita nyalain, oh pakai F. Oh ini kita pakai kontrol. Ini supaya nggak gelap ya teman-teman ya. Tapi memang ruangan goa ini pun juga terbuka untuk umum, bahkan enggak. Wow, tadi ada tikus juga kita lewat ya. Nah ini sekarang kita lewatin di sini. Aku jujur aja sih, karena belum tahu goanya, makanya aku main game ini juga karena penasaran isi goanya seperti apa. Mudah-mudahan benar-benar. Itu Wah ada lukisan. lukisan apa? Lukisan apa itu? Seperti pembakaran. Wah ini. Apaan sih ini semua? Gue di mana? Tiba-tiba aku pindah ke tempat seperti ini ya. Hah? Ini tempat apa ini? Kok tiba-tiba jadi pindah ruangan? Oh ada pintunya. Ini kenapa jadi ruangannya kayak hotel-hotel bintang 4 zaman dulu ya? Gak apa lah, kita masuk aja ya teman-teman ya. Halo, permisi. Ini dibuka nggak ya? Lihat belakangmu. Aduh, nggak mau lah lihat belakang, bang, ngagetin. Tada! Oh, nggak ada. Nah, apa itu?
lihat belakangmu. Aduh, kaget. Oke. Ini foto siapa ini? Jangan-jangan foto yang hantu itu tadi nih. Oh enggak, bukan. Oke, kita lanjut ya teman-teman semuanya. Ini deketin bermasalah lagi nggak? Oh enggak, aman berarti ya. Sip, kita lanjut. Oh, gelap banget di sini. Terus ini kemana? Ini bukannya tadi tempat kita masuk tadi itu ya? Tadi kita masukkan lewat sana ya tadi ya. Oke, sekarang kita coba lewat sini ya teman-teman ya. Tapi pintu itu tadi juga nggak bisa dibuka. Nah, terus kita keluar mau lewat mana? Hah? Bingung deh aku. Oh, lukisannya dibenerin dulu terus hilang gitu. Ini juga jangan-jangan. Ini perlu dibenerin nggak? Nggak perlu ini. Wah, hilang juga. Waduh, ada suara ini. Menakutkan juga. Padahal tadinya aku mau menjelaskan tentang sejarah Goa Jepang tadi ya, tapi kok memang anu sih ya, katanya karena dulu ruangan ini tuh sempat dijadikan sebagai salah satu tempat ruangan penyiksaan gitu ya, sehingga ada aja cerita misterinya itu jadi macam-macam gitu loh, cerita misteri tentang Goa Jepang ini gitu kan. Dan katanya memang sering terdengar suara-suara yang ya ada suara nggak ada orangnya. Waduh, itu kenapa sampai ada jenazah lagi. Benar. Mungkin kalau bagi teman-teman yang pernah ke Goa Jepang Bukit Tinggi, emang ruangannya ada yang kayak gini ya kok? Aku kok kayaknya aneh banget ya, tadi Goa Jepang kan isinya batu-batu, dindingnya batu-batu, tiba-tiba ada ruangan ini. Kayaknya ini bukan termasuk bagian dari ruangnya Goa Jepang tuh. Wah, kita balik lagi nih ke Goa Jepang. Tadi ada panah ke sini. Oh, ada foto. Oh, pasang panel valve ini ya. Kita pasang panel di sini. Oh iya, ini bentuk ruangannya ini memang dia modelnya itu goanya itu ada ruang ini untuk pergerakan itu kan. Jadi lorong-lorong ini tuh yang digunakan itu ya juga sebagai tempat penyimpanan senjata, bahkan katanya juga digunakan sebagai tempat untuk tinggal gitu atau tempat untuk tidur gitu. Oh, nempel ke sini. Wah, sekarang kita harus mencari satu panel lagi berarti. Oke, sip. Kalau nggak salah ada di ujung ya. Tapi nanti ada penampakan aneh-aneh pokoknya. Oh, ada penampakan aneh-aneh. Dia nggak kesini kan? Tadi kemana itu orang makhluknya? Oh ya, kalau nggak salah ada di sini ya tadi ya. Makhluknya kemana ya tadi ya? Sana deh. Tiba-tiba ada makhluk aneh di
di sini, kita dikejar. Aduh. Ya Allah, ternyata dia nyusulnya ke sini lagi. Oke, sip. Akhirnya bisa juga ini buka gerbang setelah pengorbanan dari sekian lamanya tadi dikejar-kejar sama Kunti yang berjalan. Makanya ini agak bingung juga itu ya, kok bisa Kunti itu berjalan gitu. Biasanya kalau Kunti itu terbang gitu ya, atau minimal ngesot gitu lah ya. Malah berjalan. Oke, nah ini teman-teman, ini ada ruangan kosong tapi ada kunci, kemudian ada foto. Oh, kunci bisa diambil. Kalau foto ini apa? Oh, ada tuas, ada kayak semacam tuas gitu, bunker opening lever. Oh, ini mungkin tuas untuk membuka bunker gitu kali ya, aku nggak gitu paham sih. Oh, tapi di sini ada itunya, ada bunker di bawah kotak ini. Oh, bunker ini bunkernya. Oh iya, tapi kok tadi tuas itu tuas atau alat congkel ya kalau nggak salah tadi ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat di ini ya, ruangan di Bukit Tinggi ini ya, Goa Jepang Bukit Tinggi itu sebetulnya adalah sebenarnya itu ya markasnya dari tentara Jepang itu tadi gitu. Sebetulnya kalau ruangan ini tuh ada macam-macam gitu ya. Ada yang bilangnya adalah ruang untuk misalkan ruang untuk penyimpanan senjata gitu kan, terus kemudian ada juga ruang untuk medis, kemudian ada ruang untuk penyimpanan barang gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau nggak salah terkait dengan ruang penyiksaan itu mungkin nggak dituliskan gitu ya di slide-nya Bukit Tinggi itu ya. Oke, ini tuasnya sudah aku turunkan. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, ini mungkin settingannya untuk video. Oh sudah oke sih, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Si Kunti tadi mana? Itu ya. Sebenarnya masih misteri juga. Si Kunti itu sebetulnya siapa gitu ya. Dan masih belum diketahui gitu. Oh tadi itu tuas untuk kayak geser bunkernya ini tadi gitu ya. Wah kalau udah kayak gini mending kita langsung, ntar keburu Kuntinya datang, mending kita langsung turun aja kali ya. Oke sip, kita turun. Takut kalau tiba-tiba Kunti ada di atas gitu. Oke, ini kita turun ke bawah. Oh kaget aku, kirain aku itu Kuntinya cepet amat ya dari atas juga langsung ke bawah. Ya namanya juga hantu sih, tapi kalau dibilang hantu juga aneh gitu loh. Misalnya kalau hantu kan terbang gitu ya, tiba-tiba muncul. Kalau tiba-tiba muncul hantu ya oke lah, itu memang gitu. Tapi kalau Kuntinya jalan-jalan ngejarnya lari-lari, itu mah bukan Kunti kali, itu namanya psikopat. Oke sip, kita jalan lagi sebentar. Emang di Goa Jepang Bukit Tinggi itu ada ruangan kayak gini ya. Oh iya sih, kalau nggak salah tadi seperti dijelaskan ya bahwa kalau aku ini aku baca lewat itu aja ya, lewat lewat referensi di Google ya atau Wikipedia gitu. Katanya Goa Jepang Bukit Tinggi ini katanya lebih luas dan lebih besar dari Goa Inunaki gitu atau Inunaki Tano gitu ya. Bahkan tempatnya aja lebih bersih gitu. Ini siapa? Isi Neng. Assalamualaikum. Arum, lo kenapa? Oh ini Arum yang nelpon gue, Ran. di pintu masuk tadi ya. Nelpon Rani itu. Kita ada di mana, Rum? Kenapa ada foto kita di sesajen? Apa maksud ini semua? Gue lihat apa yang seharusnya gue nggak lihat, dan sekarang semuanya udah terlambat. Tapi lo belum terlambat. Lo masih bisa bebasin diri lo dan bebasin kami semua. Kami?
Kami siapa? Gue harus gimana, Rum? Gue harus ngapain? Ambil foto dari sesajen yang ada di sekitar gua, terus lo bakar fotonya. Tapi lo harus hati-hati, jangan sampai dia tahu, atau dia akan ngejar lo. Tolong, tolong bebasin kami semua, Ran. Kaget. Jadi gelap. Lampunya oh ini ya lampunya tadi putus ya. Iya sini kan si Harum. Kok kaget sih. Padahal baru aja kita ngobrol sama si Harum ya kan. Oke, ini ada kunci ya. Terus, oh ini ada pintu juga. Oh, buat buka pintu. Sekarang kemana ya? Ada nuansa merah-merah di sini. Misi. Ya merah-merah cuma lampunya doang. Tapi apa bener itu di kota Jepang lampunya merah-merah gitu? Kalau ini kemana? Oh, jalan buntu. Berarti ke sini. Ya dah. Coba kita pakai itu. Nggak bisa. Ini kayaknya nggak bisa dibuka nih. Iya, nggak bisa ternyata. Oh, sementara. Tapi kita buka nggak bisa juga. Oh, berarti kita harus mundur ini. Oke, Rum, kamu tunggu di sini ya. Aku akan cari jalan untuk menyelamatkanmu. Gua Jepang ini kalau ini aku baca ya, itu dia mempunyai sampai sekitar 1 kilometer 50-an lah ya kalau nggak salah, itu sekitar 1 kilometer gitu dari segi jarak jauh dan panjangnya gitu. Ini ada jalan ya, tapi kalau gua Inunagi itu cuma berapa ya, katanya sih nggak sampai 1 kilometer gitu, cuma berapa meter doang gitu kan. Jadi kita patut berbangga lah ya, kita di Indonesia kita punya gua Jepang yang lebih gede, lebih jauh, lebih panjang dari Jepangnya itu sendiri. Ada apa ini? Oh, kunci. Kunci. Oh, kita harus ngambil kunci ini kali ya. Oh, ini apa ini? Painkiller. Mungkin obat kali ya. Ini apa? Kameroid. Oh, kamera itu polaroid. Gunakan kamera untuk melenyapkan hantu. Itu gimana cara difoto kali ya? Kayak dread out dong kalau difoto. Kalau dread out kan difoto deh. Pintu ini kali ya. Coba kita tes. Oh, bener ternyata. Oh, ini pintu tembusan yang tadi. Loh? Oh, pintunya kebuka yang merah. Yang merah tadi itu. Tadi aku kita udah kesini kan, yang merah tadi itu kan ya. Press C to use camera. Oh. Ini. Wah. Waduh. Kenapa banyak bloody-bloodinya gini? Kental-kental merah gitu. Wah, jangan-jangan ini adalah the body. Oh, tadi kata foto ya. Kaget aku. Ingat teman-teman tahu itu nggak, apa namanya, kayak kalau kita habis foto pakai kertas polaroid ini ya, misal gitu ya, itu udah kepek gitu loh. Jadi itu memang ada kandungan cairan kimianya di situ, makanya gini. Ambil. Oh, seperti itu. Kenapa jadi banyak merah-merahnya gini ya? Kenapa banyak bloody-bloodinya gitu?
Oke, kita ke bawah lagi. Ini nggak ada lagi nih. Sebentar. Aku kalau foto yang pribadi tadi itu jadi inget-inget game apa yang di Mesir itu, Amenti. Sepertinya game ini berusaha untuk menggabungkan antara Inunake Tunnel dengan Amenti. Amenti. Nah, sekarang kita gaung ke gaung gitu ya. Jadinya nama gaung itu adalah nama goanya gitu. Sebetulnya ya kalau di real ya cerita aslinya kan tempat aslinya adalah goa Jepang. Tapi mungkin ini masalah lisensi kali ya, kita nggak boleh pakai nama itu mungkin loh ya. Tapi kalau diceritakan sih juga nggak ada yang bilang bahwa oh goanya angker gitu, enggak sih. Tapi kalau diceritakan sih itu adalah tempat bersejarah dan cagar budaya di daerah Bukit Tinggi. Oke. Ini ada handycam tuh. Udah kayak ini kayaknya bakal kayak Outlast ini kayaknya. Misi. Kayaknya bakal kayak cerita Outlast gitu kali ya. V atau night vision. Lebih sereman ini daripada pakai center. Kalau pakai C. Kalau jadi kalau ketemu sama si kun kita harus pakai kamera Polaroid. Terus pertanyaannya aku mesti nyari kemana itu? Bisa pakai ini aja nggak sih? Lebih sereman pakai handycam tau? Foto-fotonya itu kayak digeletakin gitu, kayak ditaruhnya itu kayak mencar gitu. I see. Ini kalau begitu keluar kun berarti kita harus pakai kamera handycam tadi. Kok handycam? Kamera apa tadi itu? Polaroid. Aku udah pengen nyebutnya Polaroid sih, bukan. Tapi Polaroid itu merek loh teman-teman. Bukan jenis kamera. Kameranya sih kamera analog ya, manual gitu. Coba dulu aku kalau belajar fotografi itu mengenal Polaroid itu bukan nama kamera, itu brand. Jadi brandnya Polaroid gitu ya. Makanya kayak yang merek apa itu Fujifilm itu Instax gitu kan. Jadi dia nggak menyebut sebagai Polaroid karena Polaroid sendiri itu brand. Ya mungkin kita bisa menyebut sebagai manual paper gitu ya. Kamera manual paper itu kamera yang bisa dikatakan nggak bisa dimanipulasi gitu ya. Nggak ada filter, pokoknya jangan bayangin kalian kayak foto pakai dihias-hias gitu, itu nggak akan bisa itu. Karena dia murni dia pakai paper. Tahu-tahu muncul gitu. Ini foto. Kameranya ada di gimana ngambilnya tadi? Ini. Kusur. Dia nggak muncul kan? Nggak tahu. Burn. Berarti dibakar. Mudah-mudahan nggak telat. Ntar kesana ternyata muncul gitu. Ini apa? Foto? Bukan foto sih. Lighter. Mancis korek. Itu kita bakar. Oke, sudah kita burung.
Ini lumayan bisa buat api unggun. Di sini kemana? Oh, nggak ada. Jadi ini kita bakar, terus kita mau apain enaknya? Udah gitu doang. Perlu kita foto? Nggak perlu. Bebaskan kami, bebaskan jiwa kami dari gua ini. Bebaskan jiwa kami dari gua ini. Bukan tadi kalau fotonya dibakar udah dibebaskan ya? Atau belum? Terus ini kemana? Kesana kali ya? Oh ini udah. Atau kita buka gerbang ini kali ya? Ini kali. Bunker key. Kan tinggal satu. Bunker key itu sebelah mana ya? Ini tadi yang kita buka. Oh bukan. Beda lagi nih kayaknya. Kayak tempatnya udah beda lagi. Ini tadi yang kita ngambil foto itu bukan ya? Oke, kita coba lagi aja deh. Ini. Oh ada kunci. Oh, buset. Mana? Foto kali ya? Foto. Oh, kita bebaskan dengan cara difoto. Foto kali ya? Oh bener. Ini apa? Kamera taper. Oh, I see. Memang kok kamera Polaroid itu pakai kertas kan? Ini buka kunci pakai apa? Pakai ini kali ya? Beda. Kalau ini nggak bisa juga. Final area key. Final itu berarti pintu gerbang terakhir ya. Sebentar. Kalau tadi dia minta dibebaskan itu ada sekitar 3 orang. Jangan bilang ini baterai habis ini. Bateraiku tinggal berapa? Tumben tadi perasaan baterai nggak habis perasaan. Kok sekarang tiba-tiba habis gitu? Nggak ada. Itu tadi yang aku bakar. Brum. Sebentar. Berarti kita ke yang gerbangnya mana lagi nih yang ada? Ini kali ya? Apa ke sini? Tapi tadi kita mau ke sini kan? Ada something? Oh nggak ada. Sebentar. Oh enggak. Ini tadi aku keluar dari situ. Bisa nggak ini? Bunker key. Bunker bahasanya. Kalau final terakhir. Oke, pokoknya hanya ada pintu untuk bunker. Tapi ini kalau nggak salah tadi kan aku turun dari sini ya. Naik dari situ. Berarti aku harus menuju ke sana. Oke, night vision. Tapi jangan salah, ini kayak Outlast ini. Ini kalau night vision itu jujur aja lebih serem tau daripada pakai senter. Aku tadi mana rada ngeri ya pakai.
apa kita harus ngebuka bunker kan bawah ya, atau kita memang harus ke bawah dulu apa gimana gitu. Nah, kita coba dulu aja deh. Kita lari. Tadi pembebasan jiwa itu ada tiga makhluk. Nih, apa kita harus keluar di sini? Nggak bisa juga. Dari sini nggak bisa juga. Nah, ini mungkin kita aku curiganya apa kita harus ke bunker apa gimana gitu. Kita harus membebaskan 3 jiwa. The spirit. No, not spirit. Nggak bisa. Ini nggak bisa pula. Ganti lagi. Ini kalau weekend apalagi baterai mau habis ini. Enggak juga sih. Yang agak riskan tadi itu pakai itu. Oh, ini kita bakar ya tadi ya. Atau jangan-jangan kita harus turun lagi ya ke apa tadi, bunker itu, bunker key, kunci bunker. Tapi emang ada kunci bunker yang belum aku buka atau gimana? Oke deh, kita coba satu pintu lagi yang sebelah kiri. Kalau memang nggak ada berarti fix kita harus turun lagi. Hah? Mana? 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 Oh, ada 2 lagi. Oh, di balik pagar ternyata. Fix deh, itu tadi nggak bisa kita. Muter lagi aja. Oh, yang 3 jiwa tadi itu pada terperangkap di luarnya, bukan di sini. Ini juga tadi pintunya nggak bisa dibuka, tapi mereka itu ada di luaran sini loh. Oke deh, gimana kalau kita turun dulu aja ya. Kalau aja di bawah ada bunker. Nah, sip, turun. Mudah-mudahan nggak ada siapa-siapa tuh di bawah. Di bawah nggak ada, di atas nggak ada. Ini sumpah ini talentnya canggih nih. Kita pakai video aja deh. Tadi pakai senter takutnya habis baterainya. Kalau video ada baterai cadangan apa enggak itu? Lah, sekarang tertutup lah.
kita mesti naik deh. Kita tuh udah jalannya udah di close yang tadi tuh. Ini gimana sih? Kita mesti naik ini teman-teman. Oke, sip. Oke, kayaknya kalau final ya, mestinya kalau final tuh yang gerbang yang paling ujung tadi itu seharusnya sih ya. Sebentar, gerbang yang ujung. Kita harus menuju ke sana. Sebentar. Itu ya, jadi itu menuju yang gerbang ujung. Ada 3 lagi. Ini bisa difoto nggak sih? Bisa dibakar langsung dia. Enggak, cuma 1. Yang dibakar cuma 1 doang. Gimana ceritanya coba? Kok cuma 1 sih? Coba lagi. Bisa. Satu lagi. Wah, my lucky deh. Akhirnya aku bisa memotret 2 langsung. Satu lagi mana? Enggak, harusnya 3 toh. Kalau 3 berarti harusnya aku udah tuntas tadi, seharusnya lah ya. Oh, di sini. Oke. Harusnya ada 3 tadi. Duh, mana senternya udah nggak oke lagi. Ini ada cahaya. Terus kita ke bunker key. Yuk. Sini. Ini harusnya udah selesai loh. Kita udah menyelamatkan jiwa-jiwanya para roh ini. Seharusnya. Tapi jangan bilang ini terus kemudian musuhnya brutal, ada lagi gitu ya. Nah, asik banget sumpah. Exit. Oh, ada jalur exit di sini. Jangan ini kali ya, bunker key. Atau ini. Sebentar. Bunker key. Coba kita ke sana lagi. Ini tuh ada jalur exit ya. Harusnya kalau sudah exit ya selesai gitu semestinya. Mungkin ini kali ya, kita buka jalur ini. Sebentar. Coba kita coba lagi. Nah, perasaan tadi udah exit deh itu kayaknya. Kalau ini kemana ini? Ini kali ya? Atau gimana? Sebentar, tadi kita udah membuka jalur. Oke, kita coba lagi ya teman-teman ya. Kalau tadi yang makhluk-makhluk itu sudah ku musnahkan semua. Sebetulnya itu kayak membebaskan gitu ya. Jadi foto-foto tadi. Ini ada apa ini? Oh, ini kunci apa ini? Kunci key inventory. Ini apa? Exit cave. Exit. Oh, yang tadi ya, pintu keluar exit tadi. Oke, berarti aku saatnya ke pintu keluar exit.
Wah, ini luas nih. Ini kalau nggak salah di Goa Jepang yang di Bukit Tinggi pun juga kalau nggak salah sama juga ya. Ini pintu exitnya juga kan ini. Oke. Dia ada pintu exit juga gitu. Oh benar, pintu exit ternyata. Loh? Ran? Loh? Tidur di dalam. Oh, Ini kok kayak ke tempat yang tadi ya? Bukan ya? Ini Ran? ini kok kayak tempat security tadi tuh ya? Ran? Bangun. Kok malah tidur di sini? Mending ikut masuk ke gua aja yuk. Nggak mau ah. Udah aja hampir dikeroyok sama kunti-kunti, jalannya meke gitu jalannya. Aduh mbak, kamu cantik sih tapi kok serem gitu tanpa tampilanmu. Oh tamat. Alhamdulillah, terima kasih ya. Akhirnya tamat juga. Ya itu tadi ya teman-teman semuanya. Kita tadi sudah bermain game gaung, sekaligus tadi kita juga sudah belajar tentang Goa Jepang Bukit Tinggi ya. Dan ini tadi permainan ini ada rintangan-rintangan yang seru juga gitu ya dari game gaung ini. Tapi justru aku mau bilang nih sama teman-teman semuanya, kalau teman-teman sudah main game ini gitu ya, jangan terus kemudian takut ke Goa Jepang Bukit Tinggi itu gitu ya. Jangan ke sana gitu. Jangan takut ke sana. Justru kalian harusnya makin penasaran nih. Contohnya aku habis main game ini, walaupun ini gamenya horor, tapi jujur aku nggak takut gitu loh. Aku jujur nggak takut gitu. Malah yang ada, aku penasaran gitu. Aku pengen ke sana gitu. Jujur aja, aku walaupun pernah ke Padang, tapi aku nggak pernah ke Bukit Tinggi. Paling kalau Padang mentoknya itu aja sampai Padang Panjang kalau nggak salah. Ke Padang Panjang, dan aku nggak pernah sampai yang ke Bukit Tinggi itu sama sekali nggak pernah. Nah justru dengan main game ini itu malah aku jadi penasaran gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki aku bisa langsung aku bisa berangkat ke sana, dan aku pengen lah bisa dokumentasi kalau aja fotoku nanti masuk ke Instagram ya. Oke teman-teman semuanya, thank you very much. Terima kasih banyak sudah setia di Gamers Channel ya. Ikuti terus Gamers Channel yang akan memainkan game-game misteri, game-game horror, and the conspiration yang kita nanti akan ambil dari cerita-cerita atau kisah-kisah nyata, dan nanti teman-teman bisa belajar tentang kebudayaan, tentang sejarah, ataupun nanti game-game yang akan diambil dari inspirasi nyata, tapi tidak semuanya kisah nyata. Contohnya kita kayak bermain game ini kan hanya terinspirasi dari bentuk Goa Jepang itu sendiri gitu ya, sementara cerita yang ada di dalamnya itu pure fiksi atau pure fiktif gitu ya. Oke teman-teman semua, thank you very much ya, terima kasih sudah setia di Gamer Channel, dan ikuti terus Gamer Channel pada game-game yang berikutnya. Thank you.